wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ronald. Selamat siang Bu Novita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Gimana kegiatannya hari ini, padat? Luar biasa sih Bu, karena kita kan besok baru memulai kegiatan penilaian akhir tahun sama kegiatan asas sumatif ya. Jadi sekolah, karena kemarin kegiatan hari guru, hari ini sekolah itu ada kegiatan bersih-bersih sekolah. Yang namanya sekolah di Palembang udah lagi musim hujan Bu ya. Jadi bersih-bersihnya lumayan menguras. Jadi ini pakai baju training buat memang sudah siap buat bersih-bersih sih. Luar biasa, terus semangat Pak ya demi kelancaran PAS-nya nanti. Iya, iya. Ngomong-ngomong kemarin Bapak sudah menghubungi saya melalui WhatsApp, jadi kita bisa berbicara lebih luasa sekarang. Mungkin ada beberapa permasalahan yang Bapak ingin tanyakan kepada saya. Kira-kira permasalahannya apa itu Pak? Bener Bu, jadi begini Bu. Jadi kita itu rencananya mau melaksanakan kegiatan class meeting Bu ya. Jadi yang namanya anak SD itu antusiasnya untuk class meeting itu luar biasa ya. Tapi kita masih agak ragu sih Bu, apakah kegiatan ini bisa dilakukan atau tidak. Karena kami berencana untuk tidak hanya membuat sebuah kegiatan class meeting yang berbau fisik atau olahraga, tapi di tahun ini kami itu ingin membuat kegiatan class meeting yang ada unsur kreativitas, budaya, dan menampilkan keberanian siswa sih Bu. Iya, saya sependapat banget itu ya Pak ya. Jadi memang kita tuh harus bisa memfasilitasi anak. Nggak harus seni, tapi masalah olahraga juga bisa memfasilitasi semua kebutuhan anak. Tapi Bapak Ronald sudah ada belum konsepnya, satu atau dua konsep yang kira-kira kepikiran nih untuk mengkoordinir atau mengkomodirkan minat bakat siswa tadi? Ya, biasanya kan kegiatan class meeting itu lebih mayoritasnya ke kegiatan olahraga ya Bu ya, kegiatan perlombaan antar kelas. Kami tetap ingin ada kegiatan tersebut, tapi pada tahun ini kita pengen sesuatu hal yang baru. Kalau misalnya kegiatan olahraga, kita ketahui bahwa tidak semua siswa itu Bu punya bukan tidak minat, tapi fisiknya mungkin kurang mendukung. Jadi kita pengen ada sesuatu hal yang berbeda. Jadi kami merancang untuk membuat kegiatan fashion show bertemakan tradisional budaya Indonesia. Di situ juga selain fashion show juga kita akan buat kegiatan menari tradisional, lagu tradisional yang semua siswa itu diperbolehkan untuk melakukan atau beraktivitas. Jadi tujuannya sih Bu, pengen anak itu lebih berani dalam kegiatan ini nanti. Yes, benar banget Pak ya. Jadi kalau misalnya kita mencoba menggali minat bakat mereka, tentunya kita juga akan menggali kreativitas yang mereka miliki. Tapi tadi saya tangkap anak-anak kelas berapa Bapak tadi Ronald tadi? Ya, sebenarnya sih kita itu berfokusnya sih pada kelas 4, 5, dan 6 sih Bu ya. Tapi kalau misalnya ada kelas rendah, kelas 1, 2, 3 yang ingin mengikuti, kami memberikan ruang seterbuka-bukanya untuk mereka semua berkreasi di sini. Iya, kalau saya sih sukanya yang melibatkan semua ya Pak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ikut kegiatan yang sudah Bapak Ronald konsepkan itu. Apalagi di bayangan saya itu anak gemoy-gemoy kelas 1 itu nyanyi-nyanyi gitu ya. Fashion show dengan gaya-gayanya yang masih lucu-lucu. Kira-kira itu konsepnya nanti itu udah ditentuin dari pihak sekolah atau mereka boleh pakai apapun gitu yang ada di rumahnya? Ya, kita itu berencana untuk sebenarnya memberikan mereka ruang untuk berkreasi sih Bu ya. Jadi kegiatan berbudaya itu kan budaya Indonesia itu luas. Kami tidak menentukan di satu daerah atau suku apapun, tapi terserah mereka mau berkreasi. Jadi benar sekali nanti pengennya itu misal anak kelas 1 cuman pakai jarik yang dililitkan di badannya, terus mereka pakai belangkon, atau ada anak laki-laki yang pakai sendal jepit, terus pakai celana pendek, pakai kain, topi ya kayak kabayan, itu kan sudah sesuatu hal yang bernuansa etnik Bu ya, karena Indonesia ya banyak ya.
Terus misal benar. ada yang bawa sarung, terus pegang, kalau berani pegang-pegang ayam, itu lucu. Di pikiran kami itu seperti itu. Tapi eh, ada ketakutan-ketakutan sih Bu, apakah orang tua mendukung ataukah nanti pihak hal ini akan berdampaknya luas ke siswa, tapi di sini masih ada keraguan sih Bu dalam hal ini. Iya, jadi kalau kita berkaitan tentang support dari orang tua, ada nggak sosialisasi awal gitu atau malah melibatkan orang tua secara langsung nih dalam kegiatan yang akan dilaksanakan? Nah, itu sih sebenarnya yang mungkin perlu kami kaji ulang ya Bu ya. Jadi karena kegiatan ini kegiatan yang baru, memang belum ada sosialisasi ke orang tua. Tapi sepertinya kami memang harus mensosialisasikan ini dulu, walaupun hanya di forum WhatsApp misalnya, atau sekedar menginfokan bagaimana responnya, atau polling nanti ya Bu ya. Kita polling di sosial media, di WhatsApp, apakah orang tua setuju dengan kegiatan ini. Jika memang responnya baik, maka kita akan bisa menampilkan ini. Tentu kalau misalnya disupport dengan orang tua, hal ini akan jauh lebih bermakna ya, karena anak orang tuanya jadi karena disupport orang tua, kreativitas itu akan jadi lebih tinggi. Iya benar Pak. Jadi sebenarnya kita tuh sangat membutuhkan dukungan dari orang tua karena memang apalagi ibu-ibu zaman now itu kan sukanya anak-anaknya tuh untuk selalu kreatif, kreatif, kreatif. Tapi kalau tanpa support dari orang tua itu juga tidak akan memunculkan kreativitas anak. Jadi memang sebaiknya Bapak nanti coba sosialisasikan pihak sekolah dengan orang tua bagaimana baiknya dalam melakukan proses kelas meeting yang akan dilaksanakan. Itu sudah salah satu kendala gitu ya Pak ya dalam pelaksanaannya nanti. Takutnya nanti gimana strategi apa nih Pak? Takutnya kalau orang tua tiba-tiba tidak mensupport kegiatan tersebut, kira-kira ada strategi yang bakalan Bapak lakukan? Ya kalau misalnya, ya kita berharap sekali orang tua mendukung sih Bu, tapi ya tetap lagi kita kita tentu harus mensosialisasikan kegiatan ini dulu. Ya harapan kita ya semua orang tua mendukung ya, tapi aman kalau misalnya nanti eh, kita lihat presentasinya dulu ya. Lihat presentasinya, kalau memang presentasinya lebih banyak yang mendukung dibanding misalnya kita punya 10 responden, 6 mendukung, 4 tidak, berarti kita tetap bisa melanjutkan. Itu yang harus dikerjakan di awal, karena memang kita butuh dukungan orang tua. Yang kedua, kita agar tidak memberatkan orang tua, supaya kegiatan ini tetap berjalan dengan baik, kita nanti akan memberikan mereka dukungan di sekolah. Mungkin sekolah atau wali kelas nanti kami minta untuk memberikan partisipasi atau memberikan support bentuk seperti apa yang diinginkan. Misal kita punya Palembang, punya tanjak Bu ya, kita tidak harus Hmm. tanjak dari songket yang sebenarnya. Mungkin sekolah bisa memfasilitasi dengan kita ramai-ramai buat sebelum hari H-nya untuk bikin tanjak yang dari kertas atau dari kertas kertas emas ya Bu ya, Ya yang bisa dibikin mungkin kertas ya karton gitu ya Pak ya. karton ya, nanti kan ada unsur-unsurnya, jadi itu akan jadi hal yang lebih kreatif sepertinya Bu ya. Iya benar. Ya bisa bisa kami eh, terapkan tuh Bu di sekolah nanti setelah, ya berarti itu jadi hal yang bisa mendukung kegiatan ini juga, akhirnya tidak memberatkan orang tua sih Bu ya. Iya jadi Paranal udah siapin semua alternatifnya ya kalau A, kalau B, kalau C gitu. Itu udah luar biasa banget untuk persiapan yang akan dilaksanakan. Nah kira-kira Pak Ronald support atau dukungan apa yang dibutuhkan selain itu selama Ya, kegiatan yang akan Bapak lakukan? tentunya sih teman, dukungan lingkungan, dukungan pihak sekolah ya. Sebenarnya kalau orang tua sudah mendukung, saya juga sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah bagaimana melancang kegiatan ini. Tapi ya karena ini bukan kerjaan satu orang, saya butuh tim, saya butuh teman-teman, rekan kerja yang mendukung kegiatan ini. Itu harus dilakukan sih Bu. Jadi mungkin nantinya saya akan meminta bantuan Ibu Kepala Sekolah untuk eh, mengkoordinir supaya ini bisa jadi kegiatan bersama, saling berkolaborasi, jadi bisa mengangkat nama baik sekolah, bisa memberikan
dampak positif bagi sekolah supaya sekolah bisa mendapatkan feedback juga, anak juga mendapatkan feedback dan orang tua juga memberikan dukungan besar Bu dalam kegiatan ini. Jadi pengennya semua kegiatan kecil berdampak besar. Benar, benar banget itu ya Pak ya. 2-3 pulau terlampaui kayak gitu istilahnya ya. Sambil makan minum banyak-banyak Bu ya. Minum banyak-banyak, bukan kelelep ya Pak ya. Iya Bu. Jadi dari permasalahan yang Bapak Ronald ceritakan, dari kendala-kendala sampai dengan strategi yang udah Bapak siapkan, menurut saya itu semuanya sudah terkonsep dengan baik ya, tinggal saja eksekusi di lapangan. Ya harapan kita semua kegiatan yang sudah direncanakan itu bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pak Ronald, ada sosial media di sekolahnya Pak? Untuk saat ini kita punya Instagram sekolah. YouTube? YouTube belum sih Bu. Mungkin setelah kegiatan ini bisa bikin YouTube berarti kita Bu ya. Bener banget Pak. Itu salah satu tuh bisa jadi salah satu PR buat Bapak, mungkin bisa menjadi salah satu orang yang pertama membuat YouTube sekolah. Siapa tahu nanti FYP bisa terkenal. Iya. Harapan kita bersama Bu ya sebenarnya Iya, ya. karena kan kalau di YouTube share-nya di YouTube durasinya bisa panjang. Nah, jadi di situ Ya, saya benar. bisa menyaksikan apa saja sih Iya. kegiatan. Tapi di Iya. Instagram juga bisa live ya, Pak ya. Iya, berarti saya setelah ini harus bikin akun YouTube juga Bu, ya biar salah satu ajang promosi. Iya Untuk bener Pak, sekolah. memang sekarang itu kan udah sosial media itu udah menjadi salah satu media yang terbesar digunakan untuk mempromosikan segala aktivitas yang kita lakukan. Bapak bisa menjadi salah satu promotornya di sekolah nanti, ya kan? Diundang di TV-TV, jangan lupa saya ya Pak ya. Amin, 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 amin. Iya itu aja sih ha. Nanti kalau misalnya memang kegiatannya udah berlangsung, kalau misalnya tidak keberatan, saya bisa diundang, atau kalau tidak bisa hadir, boleh nanti didokumentasikan, dikirimkan dengan saya bagaimana aktivitas yang sudah kita bahas hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu, nanti kita akan undang Ibu, jangan lupa hadir di kegiatannya. Sebenarnya bukan kegiatan besar, tapi semoga berdampak besar Bu ya. Untuk Iya benar, nggak masalah Pak, mau besar mau kecil, yang penting adalah niat kita untuk merubah atau membuat perubahan yang baik untuk sekolah. Terima kasih sekali Bu Novita, saya jadi lebih terbuka nih tentang kegiatan ini. Sebenarnya saya overthinking ya sebelumnya, apakah hal ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Siap-siap, dan kalau ada masalah apa-apa silakan hubungi saya di nomor bawah ini ya Pak. Oh salah ya. Ya. Tetap di nomor seperti biasa ya Pak ya. Iya, terima kasih banyak Bu Nopi atas bantuannya. Besar harapan saya bisa melakukan ini dengan baik. Saran-saran Bu Nopi akan saya lakukan. Tentu saya akan berkoordinasi lagi dengan teman-teman saya, orang tua juga, dan tentu pimpinan yang bertanggung jawab di sekolah saya. Dan nanti kegiatan ini setelah selesai ataupun pada saat pelaksanaan, saya akan tetap report ke Bu Nopi sebagai bentuk, oh ini nih kegiatannya bisa dilakukan nih, seperti itu. Sip, mantap. Ya, mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya sebagai guru yang di kelas yang masih berpikir terlalu bingung ya Bu ya dari kegiatan ini, sudah merasa tercerahkan dari obrolan kita hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, sampai ketemu lagi kita minggu depan. Minggu depan. Kalau ada masalah apa-apa bisa hubungi saya lagi. Ya Bu. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Novita, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak, alhamdulillah. Lagi sibuk-sibuknya, capek-capeknya. Kemarin kan kita hari gurunya sudah berlangsung hari Sabtu atau baru dilakukan hari ini? Kalau kami kebetulan langsung di tanggal 25 November itu Pak. Jadi kemarin itu langsung kita adakan upacara.
Sama lah ya, kalau kami memang di SD hari Sabtu itu kan masih sekolah. Ya kan, jadi ada wacana biar Senin kan mundur. Jadi kata Ya, kepala sekolah jangan, kalau mundur kan jatuhnya momennya kan sudah selesai. benar, setuju itu, Mm. Pak. Jadi kalau misalnya dia ingin berkesan tuh lumayan berkesan sih kegiatannya. Oh, berkesan banget karena sebenarnya itu hari guru kemarin tuh momen terakhir saya bareng anak-anak perwalian saya yang kelas 9. Karena kebetulan di sekolah kami itu, Pak, menjadi wali kelas itu selama 3 tahun. Sampai anak tersebut tamat baru kami bisa change menjadi wali kelas. Jadi ini momen yang terakhir sama mereka yang sangat berkesan, sempat tangis-tangisan, mau berpisah gitu loh, Pak. Oh, berarti memegang mereka itu dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Benar. Jadi kalau Hmm. udah tamat baru deh kita bisa ganti wali kelas. Kayak gitu kalau sistem di sekolah. Oke, oke, oke. Jadi benar-benar membimbing dari awal sampai ke akhir kegiatan ya. Iya benar. Mm. Jadi gimana nih? Kemarin ada rencana mau bahas apa nih kita hari ini? Ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan, sesuatu hal yang menarik sepertinya? Iya, kemarin tuh sempat hubungin Bapak ya karena memang Hmm. saya tuh lagi ada kendala sedikit ini terkait tentang pelaksanaan panen raya yang akan dilaksanakan di sekolah saya, Pak. Panen raya. Jadi Iya, kegiatan di SMP 27 semuanya sudah kurikulum merdeka berarti Bu ya? iya benar, Pak. Kebetulan kita udah Hmm. 2 angkatan sudah pakai yang kurikulum merdeka. Jadi kepala sekolah itu maunya nanti panen rayanya itu mau digabung antara kelas 7 dan kelas 8. Berarti termasuk kegiatan besar Bu ya? Itu tuh salah satu kendalanya itu loh, Pak. Jadi kalau misalnya kebanyakan sekolah kan masih di tahun pertama, jadi kan masih kegiatannya belum terlalu besar. Kalau misalnya sudah 2 tahun kegiatan, berarti sudah tahun pertamanya sudah melakukan, berarti tahun ini sudah jauh lebih siap dan lebih tahu apa arahnya kan Bu. Jadi Iya, kira-kira ada rencana apa nih dalam kegiatan panen raya ini? iya karena memang kemarin kepala sekolah maunya digabung antara kelas 7 dan kelas 8 dalam melaksanakan panen raya. Jadi kita itu kan mengangkat tema kearifan lokal kalau untuk kelas 8, Bhinneka Tunggal Ika untuk kelas 7. Jadi kita punya rencana untuk mengadakan pergelaran kesenian, kebudayaan yang berkaitan tentang kesenian yang ada di Kota Palembang kayak gitu, Pak. Tapi balik lagi tadi ke kendala, karena kita kan udah mepet, ini udah ujian semester gitu. Persiapan kita tuh kayaknya kurang mateng kayak gitu loh, Pak. Itu kira-kira rencana kegiatannya mau dilaksanakan kapan Bu? Karena memang udah kepepet ya Pak ya, makanya kita udah membicarakan rapat bersama-sama dengan Dewan Guru untuk memundurkan kegiatan tersebut kita laksanakan setelah penilaian akhir semester. Jadi setuju tuh kalau misalnya setelah kegiatan akhir semester, jadi sekolah bisa fokus melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi Mm-mm. kalau misalnya siswanya sudah selesai dengan pekerjaan, gurunya juga sudah ya belum free ya, tapi setidaknya sudah lumayan bisa bernapas, jadi kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Kira-kira nanti temanya apa Bu? Kalau temanya sih kita pengen lebih mencondongkan kearifan lokal yang kelas 8 sehingga kelas 7 itu ikut aja. Jadi lebih kayak mengukir kesenian melalui kebudayaan Indonesia khususnya di Kota Palembang kayak gitu loh Pak. Jadi Hmm, kayak ada kegiatan fashion show yang berkaitan hmm, tentang eh, aktivitas pembuatan jumputan yang anak kelas 8 sudah buat, anak kelas 7 juga kayak gitu. hmm. Jadi nanti Berarti ya. jadi nantinya bakalan agak riuh juga karena memang kelas 7 juga kan ada tema tentang eh, budaya, kebudayaan tadi makanya semua anak-anak tuh dibebaskan menggunakan pakaian adat dari berbagai macam yang ada di Indonesia. Bakal seru sekali itu berarti ya. Ya kalau misalnya jumputan berarti ada sesuatu hal yang ingin ditonjolkan nih, ada sesuatu hal yang lebih ditampilkan dibandingkan dengan tema-tema yang lain. Berarti SMP 27 nanti bakal mengenalkan ini.
ada masalah Bu dengan kegiatan atau prosesnya, ada permasalahan dalam merancang kegiatan tersebut? Iya, kalau untuk yang kearifan lokal kan ini karena baru di tahun pertama di kelas 8, kalau kelas 7 kan tinggal mengulang ya Pak ya. Jadi kendala yang kita alami di lapangan itu masalah budgeting karena memang kita harus Mhm. menggunakan budget yang cukup besar untuk mempersiapkan segala sesuatu berkaitan tentang kain, pewarnaan dalam jumputan. Karena memang kita nggak mau yang apa sih printing ya sablon gitu ya Pak. Kita memang Mhm. benar-benar mau yang proses pencelupan yang khas kota Palembang banget. Mhm, berarti siswanya nanti kalau misalnya hal seperti itu, siswanya benar-benar tahu nih bahwa dari awal pembuatan sampai nanti jadi ya. Tapi Iya, kalau tapi berarti sekolah memerlukan pendanaan khusus nih. Jadi kalau boleh tahu itu dananya swaklola atau bagaimana Bu? Atau memang sudah dianggarkan sebelumnya pada saat awal tahun pembelajaran? nah itu kan karena balik lagi ke masalah tadi Pak. Jadi memang awal persiapan proyek sekolah udah mempersiapkan dana tersebut, tapi lagi-lagi dana tersebut ya banyak mengcover hal-hal lain. Jadi kita meminta peserta didik untuk bersedia meluangkan sedikit materinya agar pelaksanaan kegiatan panen rayanya itu bisa berjalan dengan maksimal. Jadi ya bisa kita melakukan swadana dari siswa itu sendiri. Jatuhnya swadana apa ada istilahnya itu subsidi ya dari sekolah Ya, kalau gitu. sudah Mhm. ada peserta didik Iya kan, tinggal menambahkan tinggal saja. menambahkan. Iya. Mm. Kira-kira di situ ada suara-suara sumbang yang menyatakan bahwa ketidaksetujuan dengan hal itu? Kebetulan karena memang sebelum pelaksanaan kurikulum Merdeka, kepala sekolah itu sudah melakukan sosialisasi dengan semua wali murid ya Pak ya. Kalau memang dalam kurikulum Merdeka ada beberapa hal yang harus dikorbankan, salah satunya adalah materi. Jadi alhamdulillah sejauh ini orang tua itu mensupport apa saja kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Iya, kalau saya juga jadi warga sekolah, tentu saya mendukung sih, apalagi aktivitasnya kan memang jelas, apa yang dibuat juga jelas, tentu tidak ada masalah dengan hal itu ya. Jadi Iya. kalau misalnya tadi permasalahan budgeting sudah, nanti kalau misalnya kegiatannya ada sesuatu hal yang dirisaukan nih, Bu, atau misalnya takutnya kendala lain, kan kita paling besarnya nih di dana, pendanaannya udah selesai nih. Ini kira-kira ada sesuatu hal yang dirisaukan lagi nggak? Tidak dengan hal ini, Bu. Kalau untuk dirisaukan lagi ya pastinya karena memang ini cukup acaranya agak cukup besar Pak ya. Jadi kita takutnya nanti persiapan dari anaknya itu sendiri loh masalah kain yang sudah disiapkan untuk fashion show-nya takutnya mereka nggak ready kayak gitu. Jadi itu benar-benar harus koordinator antara guru dan wali kelas sama anak-anaknya itu harus benar-benar diaktifkan agar persiapan kita benar-benar 100% sudah ready gitu. Jadi sekolah sudah mengordinir kegiatan ini, sudah memberikan fasilitas atau sudah mengedukasi tuh tentunya ke guru-gurunya berarti Bu ya. Iya. Berarti sudah tidak ada permasalahan yang terlalu membuat hal ini menjadikan nantinya tidak akan bisa berjalan, tentunya sudah sangat sesuai dengan keinginan kita bersama Bu ya. Ya, semoga setelah menceritakan semua kendala dengan Bapak ya, semoga saja itu bisa menjadi salah satu solusi terbaik untuk persiapan nantinya, Pak. Tapi kalau saya sebagai orang tua ataupun siswa ya, saya tentu akan antusias sekali karena ya kita tahu sendiri kalau Palembang itu tentu banyak sekali budayanya ya. Tapi jumputan itu bukan tidak dikenal. Kalau kita Palembang tentu tahu kain jumputan, tapi untuk nasional belum terlalu terdengar dibandingkan dengan songket atau ya kain ya paling terkenal ya songket ya Bu ya. Iya benar, tapi sebenarnya setiap daerah itu punya ciri khas jumputannya masing-masing loh Pak. Cuma memang membedakannya sekarang itu lagi ngetrennya tie-dye namanya ya. Cuma bedanya kalau tie-dye dia tuh nggak pakai sistem pencelupan, dia tuh kayak cuma sekedar semprot jadi deh. Tapi kalau dalam Hmm, bang kita harus hmm, ada prosesnya, mulai dari pengikatan,
kemudian lagi penjahitan, pencelupan, sampai dengan pengeringan, itu semua punya tahapnya yang khusus, beda. Tentunya di situ punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan Bu, Ya, tentang benar. perbedaan teknik tadi ya. Kalau di situ materinya atau sekolah sudah mendatangkan eh, orang profesional atau bagaimana Bu tentang pembuatan di kegiatan awalnya? Iya, kalau untuk eh, proses awal memang kita sudah mendatangkan suhunya ya Pak ya, Ya. sudah mendatangkan narasumber dari Tuan Kentangnya untuk mensosialisasikan kepada anak-anak bagaimana proses daripada persiapan jemputan tersebut. Itu pun juga kita laksanakan selama 2 minggu, minggu pertama dan minggu kedua. Minggu pertama dia melakukan proses penjahitan, minggu kedua dia melakukan proses pencelupan warna. Jadi memang udah dibantu dari pihak yang benar-benar ahli di bidangnya. Oke. Kalau saya dengar nih dari pertama sih permasalahannya itu ya kita tahu sendiri kalau misalnya kita mau buat suatu acara tuh kita perlu dana. Terus tadi ada kendala lain misal kondisi ya kegiatan yang berbarengan dengan kegiatan PAS. Terus tadi saya tanya juga kalau misalnya sudah sebenarnya prosesnya itu sudah dilakukan dengan melibatkan orang profesional. Ya saya kira tidak ada permasalahan yang perlu Bu Novita khawatirkan lagi, tinggal lagi ya bagaimana melaksanakan ini nih. Jadi tinggal direncanakan sudah nih, tinggal eksekusinya. Tahapan eksekusinya ini yang perlu mungkin dibicarakan lagi dengan sekolah. Apakah ada rapat internal lagi jika ingin melakukan? Ini kan class meeting berarti dua minggu lagi nih, berarti sebentar lagi Bu. Ada apa namanya rencana-rencana untuk pengerjaan di eksekusi kegiatannya tidak? Ya karena memang kebetulan kita tuh memang tidak akan mengadakan kelas meeting. Nah, nanti kelas meetingnya tuh diganti sama kegiatan panen raya ini, Pak. Jadi ya makanya tadi acaranya tuh kayak tumpuk gitu. Jadi Oke, berarti mungkin disiapkan step by step kegiatan ya iya perlu. benar. Sudah dilakukan Bu, itu semua? Itu kita lagi proses, makanya kita lagi persiapan mulai dari kita fokus ke panen rayanya dulu. Kalau panen rayanya udah, barulah nanti kita fokus untuk kegiatan lain-lain kayak kelas meeting dan lain-lain kayak gitu, Pak. Oh, berarti sudah direncanakan dengan baik, strukturnya udah, tinggal eksekusi nih. Berarti Ibu Novita tidak perlu lagi merisaukan hal ini. Udah tinggal, oh saya nih bakal ngelihat sesuatu hal yang besar, yang berdampak masif nih untuk orang tua, untuk keluar, untuk siswa. Terus untuk ya kita berharap ini bisa menjadi promosi untuk budaya kita sebagai orang Sumatera Selatan, Bu, dari STMP Negeri 27 Palembang. Saya berharap ini menjadi hal yang besar dan nanti saya pengen lihat nih, pengen diundang fashion show-nya pasti keren sekali itu Bu. Oh siap, nanti kita akan kirim undangan ya Pak ya, jangan nggak hadir. Iya siap. Nanti kalau misalnya sudah dikasih tahu kita list nanti itunya. Jangan lupa di sosial media ya Bu ya biar lebih tahu. siap. Ya mungkin ada yang harus di itu lagi mungkin di list ya kegiatannya mungkin seperti itu Bu. Tapi kalau dengar dari cerita Bu Novita sebenarnya hanya sebuah bukan ketidak ya. Kita itu pasti dalam sebuah kegiatan besar itu ada kendala, ada ketakutan, ya itu sudah bisa dikondisikan dengan baik ketika hal itu semua bisa dilakukan. Wah hebat sekali, saya menunggu hasil luar biasanya Bu ya. Terima kasih banyak Pak masukannya. Jangan lupa nanti kalau kita undang untuk hadir ke panen raya kami ya. Siap, Kak. Saya akan bangga sekali nih kalau misalnya bisa diundang di acara SMP Negeri 27. Siap. Ya, terima kasih Bu Novita ya untuk hari ini. Semoga panen rayanya semoga panen rayanya berjalan dengan baik. Kita semua berharap bahwa apapun yang kita rencanakan itu akan menjadi sukses, tidak hanya untuk kita tapi berdampak untuk siswa sih. Karena di sini saya lihat SMP Negeri 27 itu sudah memberikan fasilitas ke siswa sebagai salah satu cara selain mengenalkan budaya juga memberikan mereka ruang untuk beraktivitas atau berkreasi sedemikian rupa. Saya tunggu. Siapa? Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.